Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang atas nama Atira dan Andi Nuriana. Adapun materi yang kami bawakan yaitu organisasi profesi keguruan. Pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu konsep dasar organisasi, fungsi dan peran organisasi asosiasi profesi keguruan, jenis organisasi profesi keguruan, dan tantangan organisasi profesi guru di era globalisasi. Nah, dari pengertian organisasi, menurut beberapa ahli yang kami sebutkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi adalah bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing yang bekerja sama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama, dalam artian untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun fungsi dan peran organisasi. Fungsi organisasi ada 2, yaitu fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi pemersatu yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Motif tersebut terdiri dari motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Secara intrinsik, para profesional terdorong oleh keinginannya mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan tugas profesi yang diembannya. Bahkan mungkin mereka terdorong oleh semangat menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas mungkin. Fungsi kedua dari organisasi kependidikan adalah meningkatkan kemampuan profesional pengemban profesi kependidikan ini. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61. Bunyinya, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan, profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Bahkan dalam UU SPN tahun 1989 pasal 31 ayat 4 dinyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa. Peran organisasi yaitu sebagai makhluk sosial, memudahkan pencapaian target, serta menumbuhkan semangat kerjasama, kreativitas, dan tanggung jawab antar sesama anggota organisasi. Adapun peran organisasi asosiasi profesi keguruan, secara umum, peranan ini yaitu melindungi kepentingan para anggota, kemandirian dan kewibawaan kelembagaannya secara keseluruhan, di mana membina dan menegakkan kode etik para anggotanya, juga berupaya meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, serta kesejahteraan para anggotanya. Jenis organisasi keguruan. Yang pertama yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI lahir pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1912, awalnya nama PGRI adalah Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Lalu tahun 1932 berganti menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Tujuan utama didirikannya PGRI yaitu membela dan mempertahankan Republik Indonesia atau organisasi perjuangan, memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasar kerakyatan atau organisasi profesi, dan membela serta memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib buruh pada umumnya. Yang kedua itu Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. MGMP merupakan suatu asosiasi atau wadah perkumpulan bagi guru-guru mata pelajaran yang berada dalam suatu sanggar atau kabupaten atau kota untuk saling berkomunikasi,
belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam upaya meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi di kelas. Tujuan umum MGMP adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Kemudian berikutnya yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. ISPI ini lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Awalnya, organisasi ini bersifat regional. Kongres pertamanya di Jakarta pada tanggal 17 sampai 19 Mei 1984. Tujuan ISPI ini salah satunya yaitu untuk menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. IPBI didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi ini merupakan himpunan para petugas bimbingan se-Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya. Beberapa faktor tantangan organisasi profesi keguruan di era globalisasi. Salah satunya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Dalam kondisi ini, seorang pendidik diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan responsif, arif, dan bijaksana, di mana pendidik harus bisa menguasai dengan baik produk iptek, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan, seperti pembelajaran dengan menggunakan multimedia. Faktor kedua yaitu krisis moral yang melanda bangsa dan negara Indonesia akibat pengaruh iptek dan globalisasi yang telah menjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat, di mana nilai tradisional yang sangat menjunjung tinggi moralitas bisa saja dapat bergeser dengan seiring pengaruh iptek dan globalisasi yang ada pada zaman sekarang. Faktor yang ketiga yaitu krisis sosial seperti kriminalis, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dunia yang mengakibatkan perkembangan industri dan kapitalisme, muncul masalah-masalah sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Di sini, peran sekolah sebagai lembaga pendidikan yang formal dan sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat harus mampu menghasilkan peserta didik yang siap hidup dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. Mana dunia pendidikan harus menjadi solusi dari suatu masalah sosial, seperti kriminalis, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan, bukan menjadi bagian bahkan penyebab dari masalah sosial tersebut. Faktor yang keempat yaitu adanya krisis identitas sebagai bangsa yang membutuhkan identitas kebangsaan nasionalis yang tinggi dari warga negara Indonesia. Melihat realitas perilaku generasi muda sekarang ini, sebagai seorang pendidik atau guru dapat menjaga nilai-nilai nasionalisme yang harus memberikan kesadaran kepada generasi muda akan pentingnya jiwa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pun, faktor yang terakhir yaitu adanya perdagangan bebas baik tingkat ASEAN, Asia Pasifik maupun dunia. Nah, dalam kondisi ini membutuhkan kesiapan yang matang terutama dari segi sumber daya manusia. Indonesia ke depan membutuhkan sumber daya manusia yang unggul yang siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Dalam dunia pendidikan, memiliki peran yang penting dalam strategi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang dibutuhkan, pendidik yang visioner, kompeten, berdedikasi tinggi, dan berkomitmen agar mampu membekali peserta didik output dengan sejumlah kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan di tengah masyarakat yang sedang berubah. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kami perihal organisasi profesi keguruan.
Apabila ada salah kata, itu datangnya dari kami, dan apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.